Selamat pagi. Oke, pada pertemuan kedua, hari ini kita akan membahas mengenai penyajian data, yaitu tabel distribusi frekuensi. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel ya, kan dalam bentuk diagram juga bisa, dalam bentuk diagram batang, diagram garis kan biasa ya. Nah, sebelum membahas yang itu, kita bahas dalam bentuk tabelnya dulu, yaitu tabel distribusi frekuensi, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, sebelum ke slide selanjutnya, kira-kira kalau ditanya apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi dan apa manfaatnya dalam memahami karakteristik data, ada yang bisa menjawab? Distribusi frekuensi ini biasa sering sudah pernah kita pelajari di SMA, yang mana di SMA terdiri dari distribusi frekuensi berkelompok sama distribusi frekuensi tunggal. Cuma di sini kita bahas ada 3 tambahan sama distribusi frekuensi kumulatif. Ada yang bisa jawab? Mari kita ke slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini terlihat bahwa definisi dari distribusi frekuensi yaitu suatu ringkasan tabulasi dari kumpulan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item yang berada dalam beberapa kelas yang berbeda. Paham maksudnya di sini ya? Nah, kemudian manfaat distribusi ini apa? Manfaat kita membuat distribusi frekuensi ini adalah agar karakteristik data lebih mudah untuk dipahami. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang macam-macam cara penyajian data dengan tabel. Karena selain dengan bentuk diagram, penyajian data juga menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang akan kita pelajari itu mengenai distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi berkelompok, dan distribusi frekuensi kumulatif. Yang akan kita tahu perbedaan masing-masing antaranya di slide selanjutnya. Mari ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai distribusi frekuensi tunggal. Di sini bisa baca sendiri bahwa data tunggal seringkali dinyatakan dalam bentuk daftar bilangan, namun kadangkala dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Pada minggu sebelumnya kita telah tahu ya cara membedakan yang mana namanya data tunggal dan data berkelompok. Nah, sekarang di sini adalah cara membuatnya. Coba kita lihat, perhatikan contoh berikut. Diberikan data nilai ulangan di suatu kelas matematika sebagai berikut. Nah, ada acak ya nilainya, ternyata dia tidak berpola. 5, 4, 6, 7, 8, 8, dan seterusnya. Tidak berpola ya. Nah, data-data ini sekarang kita harus jadikan dia ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Gimana caranya? Ini masih gampang karena distribusi tunggal. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Dari data di atas, yang tadi data nilai ulangan itu, tidak tampak ada pola yang tertentu. Maka, agar mudah dianalisis, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, seperti di bawah ini. Coba kita lihat. Di sana kita bisa tahu, oh ternyata nilai 3, kita harus urutkan ya kalau buat tabel. Jadi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Di mana nilai terendah ternyata ada 1 orang yang peroleh nilai 3, kemudian nilai 4, ada 7 orang. Sebelum menulis frekuensi, kalian bisa memanfaatkan tali atau turus untuk menghitung banyak nilai 4 yang diperoleh oleh siswa. Dan seterusnya, sampai ada nilai 10 yang diperoleh oleh 1 orang. Nah, daftar di atas sering disebut sebagai distribusi frekuensi. Dan karena datanya tunggal, dari mana tahu datanya tunggal? Datanya tunggal bisa dilihat dari sini nilainya hanya 1 nilai gitu ya. Jadi dikatakan datanya tunggal, maka disebut distribusi frekuensi tunggal. Seperti itu. Kemudian sekarang yang kedua yaitu distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi berkelompok biasa digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval-interval kelas yang sama panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contoh berikut ini. Perhatikan contoh data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa.
Kita lihat ya, ini ada 40 datanya. 40 hasil nilai pengerjaan. Karena 40 dan mungkin di sini yang dapat 75 mungkin cuma 2 orang, kemudian dapat 68 cuma 1 orang. Jadi kalau kita urutkan seperti tadi menggunakan tabel distribusi tunggal, mungkin panjang sekali. Jadi apabila data di atas dibuat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal, maka penjelasannya akan panjang sekali. Lalu bagaimana caranya untuk menghemat penulisan agar tidak panjang? Maka kita bisa mengarahkan data ini menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Gimana caranya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bisa dibaca ya. Yang pertama, kalian urutkan data penelitian kalian dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Setelah diurutkan, kalian bisa mencari jangkauan data dengan rumus sebagai berikut. Apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah saat kalian mengurangkan data terbesar atau nilai terbesar dalam kasus ini dengan nilai terkecil. Setelah dikurangkan, maka itu adalah jangkauan data. Paham? Yang kedua, menentukan banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi. Kalau kita buat tabel, pasti terdiri dari beberapa kelas, kan? Nah, gimana caranya membuat kelas-kelas dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok? Di sini, kita menggunakan metode Sturges. Rumusnya sebagai berikut, yaitu jumlah kelas pada tabel itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu banyak data penelitian. Kemudian setelah kita dapat jangkauan dan banyak kelas, kita bisa menentukan interval kelas. Interval kelas itu kayak panjang masing-masing kelas gitu ya. Dengan rumus, interval sama dengan jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Setelah kita melakukan nomor 1, 2, dan 3, selanjutnya kita tinggal menyusun data penelitian pada tabel distribusi frekuensi dengan cara apa? Menentukan batas-batas masing-masing kelas dan memasukkan nilai frekuensi masing-masing kelas. Agar lebih jelasnya, bisa kita lihat di contoh di slide berikutnya. Oke, kembali ke contoh sebelumnya. Dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, kita harus apa? Kita harus urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi setelah diurutkan dapat seperti ini. Oh, nilai 66 ada 1 orang, 67 ada 1 orang, 68, 69 ada 1 orang, 70 ada 3 orang, 71 ada 3 orang, 72 ada 6 orang, dan seterusnya. Setelah itu, langkah kedua, kita menentukan banyaknya kelas pada data tersebut. Dengan rumus Sturges, yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya di sini adalah banyak data, yaitu 40 data. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Cara mencari log 40 bisa menggunakan kalkulator ya. Diperoleh 1,6. Pembulatan terdekat satu angka belakang koma saja. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 itu sama dengan 1 ditambah 5,29. Diperoleh 6,29. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 6. Jadi, banyak kelas untuk data tersebut adalah 6 kelas. Oke. Kemudian, yang ketiga, kita menentukan panjang interval masing-masing kelas. Dengan rumus, interval sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Di mana jangkauan tadi adalah data terbesar dikurang data terkecil. Di sini data terbesarnya adalah 80. Dan data terkecilnya adalah 65. Jadi 80 kurang 65 sama dengan 15 dibagi dengan banyaknya kelas tadi yang telah dibulatkan menjadi 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 2,5. Nah, 2,5 ini kita bulatkan menjadi 3.
Oke, sudah dapat nih langkah 1, 2, 3. Dari ketiga langkah di atas, data dapat direpresentasikan pada tabel di slide berikutnya. Dari perhitungan di atas, diperoleh tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa. Coba kita lihat, perhatikan. Tadi kelas yang harus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini kelas pertama, dan ini kelas ke-6 ya. Jadi dari perhitungan tugas tadi harus menghasilkan 6 kelas. Sebenarnya itu pembulatannya bisa ke atas ataupun bisa ke bawah ya. Dari 6,29 tadi. Intinya adalah nilai terendah di data tersebut dan nilai tertinggi di data tersebut harus termuat dalam kelas yang dimaksud. Oke, jadi kalau misalnya buat 6 kelas tapi ternyata ada data tertinggi yang tidak masuk di kelas terakhir, berarti kita bulatkan jadi 7 kelas. Seperti itu ya. Begitu juga dengan intervalnya. Kalau misalnya dengan interval, tadi kan slide sebelumnya, intervalnya itu kita bulatkan jadi 3 ya. Misalnya kita membulatkan dia jadi 2. Boleh-boleh saja, tapi apakah dengan pembulatan jadi 2, intervalnya itu adalah jarak ini ke sini 2 gitu ya. Berarti 65, 66. Ada sampai 2. Ternyata dengan pembulatan 2 dia tidak masuk 80-nya. Kalau 80 tadi nilai terbesar, maka jangan pakai 2, tapi 3. Jadi dari sana kita peroleh terdapat 6 kelas dengan masing-masing kelas intervalnya adalah 3. Gimana cara tahu interval 3 itu? Nih, cara cepatnya itu bisa 67 kurang 65 tambah 1. Ya, jadi kalau dari 65, 65, 66, 67. Kemudian 68, 69, 70, dan seterusnya. Di sini titik tengah kelas. Nanti dijelaskan lebih lanjut apa gunanya titik tengah kelas di sini ya. Jadi kalau menyajikan tabel distribusi frekuensi berkelompok, tanpa titik tengah pun tidak apa-apa. Tapi kalau dalam perhitungan min, median, modus, wajib. Kemudian terus ini digunakan untuk membantu perhitungan. Misalnya data dari 65 sampai 67 ada berapa orang. Terus nilai tugas dari 68 sampai 70 ada berapa orang. Nah, dari pembantuan turus ini kita bisa membuat frekuensinya masing-masing ada berapa. Tanpa turus pun boleh, asalkan frekuensinya benar semua untuk masing-masing kelas ya. Jadi jumlah frekuensinya harus 40. Nah, tadi datanya berjumlah 40. Begitu. Oke, pada slide selanjutnya ini kita akan bahas mengenai istilah-istilah yang banyak digunakan dalam pembahasan distribusi frekuensi berkelompok. Antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, interval kelas yang sering kita singgung tadi. Jadi, tiap-tiap kelompok atau tiap-tiap kelas disebut interval kelas. Atau sering disebut interval saja atau kelas saja. Dalam contoh sebelumnya, memuat 6 interval kelas. Apa saja? Yang pertama, yaitu nilai 65 sampai 67 dikatakan interval kelas pertama. Nilai 68 sampai 70 dikatakan interval kelas kedua. Sampai seterusnya, di nilai 80 sampai 82 dikatakan interval kelas ke-6. Paham ya? Kemudian yang B, batas kelas. Apa itu batas kelas? Nah, dari sini terlihat nih. Angka-angka 65, 68, 71, 74, 77, dan 80 disebut batas bawah tiap-tiap kelas. Dan angka-angka di sebelahnya, ya, masing-masing kelas disebut batas atasnya. Jadi kalau misalnya Mbak Putri tanya, sebutkan batas bawah kelas kedua. Berarti jawabannya 68. Sebutkan batas atas kelas kelima. Berarti jawabannya 79. Dan seterusnya.
Itu yang dikatakan sebagai batas kelas atau batas masing-masing kelas. Selanjutnya, istilah yang ketiga yaitu ada yang namanya tepi kelas. Nah, apa itu tepi kelas? Tepi kelas itu bisa dicari menggunakan rumus berikut. Tepi bawah. Gimana cara mencari tepi bawah? Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas, rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi, kalau dari tabel di atas, maka tepi bawah kelas pertama adalah batas bawahnya berapa tadi? 65 kan? Jadi, 65 dikurang 0,5 adalah 64,5. Kalau batas atasnya berapa tadi? 67 ya. Jadi 67 ditambah 0,5 adalah 67,5. Kemudian kalau kelas kedua tadi antara 68 sampai 70. Jadi tepi bawah kelas kedua berarti 68 kurang 0,5 adalah 67,5. Dan tepi atasnya adalah 70 tambah 0,5 adalah 70,5. Dan seterusnya. Paham ya tentang tepi kelas? Kemudian, ada lagi istilah lebar kelas atau panjang kelas. Ini sama sepertinya dengan interval, tapi beda penyebutan saja. Panjang kelas ya. Untuk mencari panjang kelas, dapat dipakai rumus seperti tadi. Yang Mbak Putri jelaskan. Bisa batas atas dikurang batas bawah tambah 1 atau tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi, lebar kelas dari tabel di atas adalah, nah misal dari kelas pertama kita hitung, berarti 67,5 dikurang 47,5 berapa? 3. Atau pakai rumus ini, batas atasnya tadi berapa? 67 dikurang 65, batas bawahnya tambah 1, juga 3. Jadi itu, panjang kelas masing-masing kelas harus sama ya. Jadi makanya dari awal tabel distribusi frekuensi berkelompok menggunakan panjang kelas yang sama. Seperti itu. Selanjutnya, istilah yang kelima yaitu titik tengah kelas yang kita lihat di tabel sebelumnya ya. Nah, titik tengah kelas itu dapat dicari menggunakan rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Jadi dari tabel di atas untuk mencari masing-masing titik tengah kelas adalah batas atas tambah batas bawah dibagi 2 atau dikali setengah. Yang pertama itu berarti 65 tambah 67 bagi 2 ya. 66. Terus titik tengah kelas kedua itu 68 tambah 79 bagi 2 yaitu 69 dan seterusnya. Jadi sebenarnya tadi kalau kita lihat titik tengah kelas saja dan frekuensi itu seperti data tunggal kelihatannya gitu ya. Nah, jadi titik tengah kelas itu mewakili angka-angka masing-masing kelas. Biasanya digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Begitu. Jadi paham ya tentang distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Sudah terlihat bedanya. Nah, sekarang kita bahas mengenai yang ketiga, yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Daftar distribusi kumulatif atau distribusi frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu pertama, daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau mencari daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas masing-masing kelas. Sedangkan kalau daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah masing-masing kelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh data berikut ini. Nah, yang tadi. Oh, beda ya, beda datanya. Ini contoh lain. Ini misalnya data dari 41 sampai 45. Berarti kira-kira berapa ini? Kalau Mbak Putri tanya berapa panjang kelasnya. Di panjang kelasnya kita bisa hitung dengan dari batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Berarti 5 ya.
Nah, ini berarti panjang kelasnya 5 untuk data ini. Tapi terlepas dari itu, kita ingin mencari daftar distribusi frekuensi kumulatif, di mana masing-masing ini diketahui frekuensinya. Kelas pertama frekuensinya 3, kelas kedua 6, kelas ketiga 10, dan seterusnya sampai kelas ke-6 itu frekuensinya 4. Dari sini kita bisa lihat ya, tapi bawahnya berarti berapa? Tapi bawahnya itu berarti masing-masing batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 41 kurang 0,5, 40,5. 46 kurang 0,5 berarti 45,5. Sampai 66 kurang 0,5 berarti 65,5 ya. Berarti tepi bawah ini digunakan untuk mencari daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian tepi atas berarti rumusnya tadi batas atas ditambah 0,5. Berarti masing-masing tambah 0,5 dapat seperti ini ya. Tepi-tepi atas ini digunakan untuk mencari daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Paham? Sekarang ingat ya, ini frekuensinya ada 3, 6, 10, 12, 5, 4. Kita akan gunakan untuk mencari frekuensi kumulatifnya. Oke, dari tabel di atas dapat dibuat daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari sebagai berikut. Di sini Mbak Putri sertakan lagi tabelnya ya, tabel distribusi frekuensinya, yang mana ada frekuensi masing-masing, tepi bawah dan tepi atas. Sekarang ini kita buat daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang mana di sini kalau frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan data-data yang kurang dari sama dengan tepi-tepi atasnya. Sedangkan kalau di sini tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan data-data yang lebih dari sama dengan tepi-tepi bawahnya. Oke, kemudian di sini dari mana dapat frekuensi masing-masing kelas untuk frekuensi kumulatif ini? Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif bisa digunakan cara penjumlahan atau cara pengurangan, tergantung yang diinginkan apa. Kalau di sini frekuensi kumulatif kurang dari, artinya adalah frekuensi kumulatif yang kurang dari masing-masing kelas ini. Coba kita baca sekarang. Kelas pertama adalah data-data yang kurang dari sama dengan 45,5. Nah, 45,5 di sini ya. 45,5 itu tepi atas yang di sini. Berarti berapa banyak data-data atau nilai-nilai yang kurang dari 45,5? Berarti 3 ya. Kenapa? Karena data-data yang kurang dari 45,5 adalah data-data dari 41 sampai 45. Maka frekuensinya 3. Kemudian, kelas kedua. Di sini adalah data-data yang kurang dari sama dengan 50,5. Nah, kita lihat di sini 50,5 di sini ya, tepi atas kelas kedua. Sekarang kita lihat data-data apa saja yang kurang dari 50,5. Di sini ada data 41 sampai 45 dan 46 sampai 50 adalah data-data yang kurang dari 50,5. Jadi berapa banyak data-data yang kurang dari 50,5? Ada 3 tambah 6, yaitu 9. Kemudian, pada kelas ketiga di frekuensi kumulatif kurang dari adalah berapa banyak data-data yang kurang dari sama dengan 55,5. Coba lihat di sini. Nah, 55,5 kan di sini datanya. Jadi, berapa sih banyak data-data atau berapa sih frekuensi data yang kurang dari 55,5? Data-data yang kurang dari 55,5 otomatis data ini, dan ini dong. Nah, berapa banyaknya? Berarti 3 tambah 6 tambah 10, jadi 19. Dan seterusnya. Jadi, cara memperoleh frekuensi kumulatif kurang dari adalah menambahkan frekuensi awal dengan frekuensi setelahnya. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 12, 31. 31 tambah 5, 36. Dan 36 tambah 4, 40. Kemudian di sini berkebalikan.
Di sini itu frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan total jumlah frekuensinya dulu. Baru dikurang sampai akhirnya tersisa tinggal frekuensi yang 4, frekuensi yang terakhir. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini masing-masing kelasnya menggunakan tepi bawah masing-masing kelas. Coba kita lihat. Kalau kita baca adalah berapa sih frekuensi data-data yang lebih dari sama dengan 40,5? Coba kita lihat di sini. 40,5 di sini ya angkanya 40,5 karena tepi bawah. Data-data apa saja di sini yang lebih dari 40,5? Otomatis semua data ini lebih dari 40,5 dong. Berapa banyak semua data ini? Ya 40. Karena total frekuensinya 40. Paham? Kemudian kelas kedua. Kelas kedua itulah data-data yang lebih dari sama dengan 45,5. Lihat, nilai 45,5 di sini ya, karena di bawahnya 46. Sekarang kita Putih tanya, berapa banyak data-data yang lebih dari 45,5? Yang mana saja data-data itu? Berarti data-data yang lebih dari 45,5 adalah data ini, dan ini. Kecuali data kelas pertama. Ya, bukan? Ya, jadi data-data yang lebih dari 45,5 adalah dari kelas kedua sampai kelas ke-6. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah total yang tadi dikurangin frekuensi kelas pertama. Itu 40 kurang 3, 37. Kemudian kelas ketiga, begitu juga sama. Data-data yang lebih dari 50,5 adalah data-data setelah 50,5 berarti data-data di kelas ketiga, 4, 5, dan 6. Berapa totalnya? Totalnya adalah cara mencari tinggal 40 dikurang 3 tadi dikurang 6. Berarti setelah dikurang 3, 37 dikurang 6 jadi 31. Dan seterusnya. Berarti untuk mencari data selanjutnya ini tinggal 31 dikurang 10 jadi 21. Terus untuk frekuensi di kelas selanjutnya tinggal 21 kurang 12 9. Kemudian 9 dikurang 5 4. Seperti itu. Jadi diperolehlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari seperti ini dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari seperti ini. Nah, jadi sudah paham ya tentang distribusi frekuensi data tunggal, data berkelompok, dan frekuensi kumulatif. Nah, sekarang di sini diberikan contoh lain lagi. Ini untuk tentang tabel distribusi berkelompok. Contoh lainnya, misalnya diberikan data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa sebagai berikut. Nih, ada yang dapat 23, ada yang dapat 60, 79, 32, dan seterusnya. Ini ada 60 orang mahasiswa ya. Nah, terus soalnya nyatakan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Jadi di sini kenapa Mbak Putri tidak bahas tabel distribusi kumulatifnya? Karena kalau sudah jadi distribusi berkelompok gampang ubah kumulatifnya seperti slide yang sebelumnya saja. Nah, jadi di sini menggunakan apa? Menggunakan metode Sturges ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu berapa harus banyak kelas yang dibutuhkan, berapa intervalnya, terus batas bawahnya harus berapa mulai duluan. Jadi kalau tidak ada syarat-syarat dan ketentuan, jadi kalau mau disuruh nyatakan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok menggunakan metode Sturges yang telah dijelaskan tadi. Nah, berikut cara menjawabnya. Di sini Mbak Putri sengaja tidak menyertakan ya. Yang nomor 1 bisa kalian cari sendiri. Yang jelas nomor 1 adalah langkah pertama, urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Kalian bisa mengurutkannya ya. Nah, dari situ kalian bisa peroleh nanti data terkecilnya ternyata 10. Dan data terbesarnya ternyata 98. Sisanya adalah untuk menghitung frekuensi masing-masing kelas saja kalau kalian sudah urutkan. Kemudian setelah mengurutkan tadi, yang kedua adalah menghitung banyak kelas. Banyak kelas untuk data tersebut berapa? Menggunakan metode Sturges ya, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya berapa? N-nya 60.
Berapa sih log 60? Log 60 itu 1,78. Tinggal dikali 3,3, tinggal ditambah 1. Hasilnya adalah 6,87. Di sini Mbak Putri bulatkan ke pembulatan ke atas ya. 7. Kemudian panjang kelas interval masing-masing kelas. Berapa? Interval sama dengan jangkauan per banyak kelas. Berarti tadi jangkauan gimana cara mencarinya? Data terbesar dikurang data terkecil. 98 kurang 10 adalah 88. 88 dibagi 7, 12,57. Mbak Putri bulatkan ke atas lagi jadi 13. Oke. Nah, dari sini, dari 1, 2, dan 3, dapat kita peroleh alternatif pilihan masing-masing interval sebagai berikut. Nah, masing-masing interval bisa kita buat sebagai berikut. Intinya apa? Data terkecil kita sudah masuk di kelas pertama. Data terkecil kan 10. 10. Nah, 10 ya. Nah, data terbesar sudah masuk di kelas kedua, kelas terakhir. 98 intinya ya. Oh, 98 udah masuk di kelas ini. Di sini juga ada 98, tengahnya kan 87 sampai 99, artinya tanda datanya 87, 88, 89, 90 sampai 99. Berarti ada ya 98-nya. Nah, di sini 88 sampai 100. Jadi, dengan banyak kelas 7 dan panjang interval kelasnya 13, kita bisa buat macam-macam alternatif untuk intervalnya. Dari berapa sampai berapa? Intinya adalah seperti tadi, di kelas pertama harus memuat data terkecil, ya, dan di kelas terakhir harus memuat data terbesar. Nah, sekarang terserah mau buat tabel distribusi frekuensi pakai yang mana alternatifnya. Misal kita mau pakai alternatif 2. Kita ambil batas bawah kelas pertama 9 dan batas atas kelas terakhir adalah 99. Jadi 10 masuk di sini dan 98 masuk di sini ya. Apa yang terjadi? Kita lihat slide selanjutnya. Oke, misal kita pilih alternatif 2. Maka diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, interval kelas dari 9 sampai 21. Ada berapa frekuensinya? Kita tinggal lihat angka-angka yang antara 9 sampai 21 ada berapa di sana. Jumlahnya ada 3. Terus habis itu 1, 22, 22 sampai 34. Intinya di sini panjang kelasnya berapa? 13 ya. Cara mengeceknya gimana? Tinggal 21 kurang 9 tambah 1. Berapa? 21 kurang 9 tambah 1? 13. Ya, benar. Jadi begitu ya, masing-masing ini panjangnya harus 13. Dan di sini frekuensinya, kalian bisa hitung sendiri dengan mengurutkan datanya. Sudah, jumlahnya harus 60. Nah, kemudian ini tepi-tepi kelasnya ya. Dari tepi-tepi kelas ini, masing-masing tepi-tepi kelas, kalian bisa membuat tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Oke, nah ini nilai tengah masing-masing. Ini nilai tengah. Gimana cara tadi mencari nilai tengah? Batas bawah tambah batas atas bagi 2. 9 tambah 21, 30. 30 bagi 2, 15. Dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, lihat di sini. Nilai tengah sama frekuensi di sini. Kalau kita melihat dua tabel ini saja, jadilah distribusi data tunggal ya, karena nilainya 1111 dan frekuensinya ini. Oke, jadi ini itu kayak mewakili masing-masing kelas. Ini diwakili oleh siapa sih angkanya sebenarnya? 15. Ini diwakili oleh siapa sih angkanya karena saking banyaknya ya? Oh, 28. Jadi besok kalau dalam menghitung perkalian untuk mencari rata-rata gampang. Tinggal ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini dijumlah dibagi 60. Seperti itu. Ya, jadi ini tabel distribusi frekuensi dari soal yang tadi. Oke, sekarang kita latihan soal ya. Latihan soal ini dikerjakan hari ini juga, dikumpul Senin ini juga maksimal jam 7 malam. Ya, di sini ada 4 soal dan soalnya masih terbilang tidak sulit karena semua ada di slide. Dikumpulkan dalam bentuk PDF, foto tugas kalian,
kumpulkan dalam bentuk PDF, kirim ke WhatsApp Mbak Putri langsung dengan judul PDF masing-masing, diterterakan nama kalian, nama panjang. Sekian mata kuliah untuk pertemuan kedua hari ini. Semoga semuanya dapat mengerti dan dapat memahami. Selamat mengerjakan tugas dan ditunggu tugasnya malam ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas penyajian data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, histogram, poligon, ogive. Mungkin dibaca-baca dulu ya sebelum kuliah. Oke, terima kasih.